Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh pihak tanpa membedakan afiliasi politik. Pramono mengatakan ajang pilkada seharusnya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persatuan. Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh pihak tanpa membedakan afiliasi politik. Hal ini disampaikan Pramono seusai ditetapkan sebagai gubernur terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta, Kamis 9 Januari 2025. Pramono juga berkomitmen untuk merealisasikan seluruh janji-janji politiknya selama kampanye Pilkada 2024. Pramono juga mengajak kedua rivalnya dalam Pilkada Jakarta 2024, yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana untuk bersanding. Pramono mengatakan ajang pilkada seharusnya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persatuan. Tidak ada lagi perbedaan sama sekali. Paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah selesai. Penetapan sudah dilakukan, sehingga dengan demikian seluruh janji-janji politik kita seyogyanya semampu kita untuk kita laksanakan. Kepada pasangan nomor 1 dan nomor 2, saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih. Karena pertarungan rivalitas kita yang di lapangan terasa, tetapi persahabatan, perkawanan, silaturahmi kita tidak pernah terputus sama sekali. Dalam sambutannya, Pramono juga menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan Pilkada Jakarta yang berlangsung damai dan kondusif. Pramono mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam memastikan kelancaran proses demokrasi ini, mulai dari KPUD, Bawaslu, hingga aparat keamanan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana pasangan Gubernur Jakarta terpilih akan bekerja nanti, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada Ciko Hakim, Koordinator Komunikasi Tim Transisi Gubernur terpilih Jakarta. Kemudian Ahmad Yani, anggota Komisi A DPRD Jakarta dari fraksi PKS. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Bang Ciko, ini tim transisi tugasnya nanti sudah sejauh apa dan seperti apa komunikasi antara penjabat gubernur sekarang dan juga nanti dengan Pak Pramono? Gini ya, tim transisi ini kan betul-betul baru dibentuk setelah diumumkan oleh Mas Pramono Anung kemarin. Dan kita tahu Mas Pramono Anung ini orangnya sangat tertib dan dia juga tidak sama sekali memberitahu siapa-siapa yang berada di tim transisi bahwa mereka berada di tim transisi sampai ketika diumumkan pada hari kemarin tersebut. Jadi masih banyak juga yang kaget dan kami juga baru menggelar rapat pertama kami di pagi hari tadi. Jadi pada prinsipnya sampai sekarang belum ada komunikasi dengan pihak lain selain di internal kami dulu. Kami mengkonsolidasikan dan mensinkronisasikan tim dulu untuk ke depan, kemudian mungkin akan ada komunikasi dengan pihak-pihak lain di luar tim yang kemudian tentunya dengan tujuan yang utama adalah memutuskan transisi dari pemerintahan kepemimpinan PJ ke pemerintahan yang akan dipimpin oleh Mas Pramono. Baik Mas Ciko, lantas ke depannya kira-kira komunikasi seperti apa yang akan dibentuk dan kira-kira lembaga mana saja yang akan diprioritaskan untuk berkomunikasi supaya nanti program kerja dari Pramono Rano ini bisa segera berjalan ketika sudah dilantik? Yang pasti begini, kan juga sudah ditegaskan oleh Mas Pram bahwa tim ini bukanlah tim yang mengeluarkan keputusan, lebih untuk mempersiapkan. Kami lebih juga memberikan masukan-masukan terkait dengan apa-apa yang pas, apa-apa yang cocok, kapan bisa direalisasikan, kapan bisa ditunda, hal-hal yang terkait dengan program, visi misi, dan lain-lain. Nah, intinya kita akan berkomunikasi dengan banyak stakeholder tentunya, selain dengan dinas, dengan PJ, dengan Sekda, dengan BUMD PMD mungkin, apalagi kita akan memasuki masa Ramadan yang Lebaran, yang artinya kita juga harus mempersiapkan terkait dengan bahan pokok, pangan,
dan ketersediaan pangan dan lain-lain, dan masih banyak hal ke depan yang juga nanti, apalagi sekarang adalah musim penghujan yang akan lebih berat lagi hujannya nanti dalam waktu ke depan. Artinya kita tidak akan terbatas atau memprioritaskan 1, 2, atau 3 pihak dalam berkomunikasi terkait hal ini. Juga tentunya dengan Mas Ahmad Yani dan rekan-rekannya di DPRD maksudnya. Baik, nah artinya komunikasi terus dibangun bahkan juga ke pihak DPRD. Nah saya ke Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, DPRD akan diajak berkomunikasi nanti untuk memuluskan program kerja Pramono Rano. Tapi saya mau minta tanggapan Pak Ahmad Yani terlebih dahulu mengenai ini kan Pramono sempat menyatakan akan merangkul semua pihak dari afiliasi partai politik manapun. PKS dalam hal ini akan seperti apa membantu Pramono Anung dalam menjalankan tugasnya ketika memimpin Jakarta 5 tahun mendatang? Ya, terima kasih Bang Wilson ya. Yang pertama, kami mengucapkan selamat atas telah terpilihnya Mas Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang telah ditetapkan oleh KPUD Jakarta kemarin. Nah, semoga semoga pasangan ini bisa menjalankan amanah rakyat Jakarta ini dengan baik. Nah, kami juga di DPRD tentunya siap berkolaborasi dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Meskipun ya kami dari fraksi PKS yang kemarin dalam pilkada itu berseberangan ya. Ya karena kita perlu kolaborasi ke depan, karena pada dasarnya ya sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah, ya penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah eksekutif, kepala daerah dan juga legislatif. Jadi bukan hanya eksekutif saja. Nah sehingga kolaborasi ini ya sangat strategis dan sangat penting untuk kita bangun. Nah, bagi kami ya tentunya kepada pasangan ini yang memang sudah terpilih, bagaimana bisa terus melanjutkan program-program yang sudah baik, ya, yang sudah baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Misalnya seperti ada KJ Plus, KS, kemudian juga penataan kampung, program-program yang bagus, yang memang perlu dilanjutkan. Apalagi juga ya, semua itu ya kita harapkan bisa dirasakan manfaat yang banyak oleh warga masyarakat. Kami siap untuk berkolaborasi untuk membangun Jakarta secara bersama. Baik, kalau program yang bagus dilanjutkan, program yang perlu dievaluasi, kira-kira apa Pak Ahmad Yani supaya nanti pada saat tim transisi dan juga Pramono Rano memimpin Jakarta juga ini bisa melihat lagi kebijakan yang saat ini sudah berjalan tapi memang harus perlu dievaluasi lagi? Ya, program-program yang memang perlu terus ya diwujudkan oleh pasangan ini adalah ya tentunya apa yang menjadi harapan dari PKS. Jadi PKS itu, kami dari fraksi PKS memang menginginkan ada pendidikan gratis dari tingkat SD sampai dengan SMA atau SMK. Ya, dan ini juga baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ini juga sudah disepakati pada waktu lalu dengan Dinas Pendidikan. Ya. Selanjutnya harapan kami juga ya misalnya tentang bagaimana bisa mewujudkan optimalisasi pemanfaatan stadion JIS untuk pertandingan sepak bola khususnya Persija. Nah, yang jelas bahwa bagaimana tentang masalah kesehatan, tentang masalah pendidikan, tentang masalah fasilitas umum, semua yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat ini harus terperhatikan. Nah, apa-apa yang memang sudah bagus itu terus bagaimana terus ditingkatkan ke depan. Baik. Kemudian yang penting lagi kita menginginkan adalah janji-janji nih, janji-janji dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ini harus betul-betul direalisasikan sehingga masyarakat nanti bisa merasakan.
Baik, Bang Ciko tanggapannya tadi ternyata meminta tidak hanya sekolah negeri yang gratis, tapi juga sekolah swasta dan juga tadi masukan-masukan dari PKS. Akan seperti apa kemudian tim transisi mengkomunikasikan ini ke Pak Pramono Rano nanti? Kalau kita bicara soal prinsip utamanya semuanya sama, bahwa Mas Pram dan Bang Dul tentunya utamanya selalu sejak awal di masa kampanye berkomitmen bahwa Jakarta harus dibangun, dan dibangun itu dari bawah dari mana? Dari masyarakat yang selama ini terlupakan, terpinggirkan, kaum miskin yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta jiwa di Jakarta ini. Terkait dengan pendidikan tentunya prinsip utamanya sama, bahwa saudara-saudara kita yang tidak mampu harus dapat menikmati pendidikan sampai setinggi-tingginya tanpa biaya sebesar. Nah, ini yang bagaimana nanti lagi gimana konsepnya, apakah betul-betul bisa digratiskan untuk semua negeri maupun swasta, dan kapan itu bisa direalisasikan, dan pada prinsipnya akan direalisasikan, tetapi kita lihat nanti pada jangka waktunya gimana. Tapi yang utama tentunya kembali lagi dalam perjalanan itu pun kita tetap harus bisa menggratiskan bagi mereka yang tidak mampu. Nah, terkait dengan hal-hal lain yang tadi disebutkan oleh Pak Ahmad Yani, sebenarnya sesungguhnya tidak ada yang jauh berbeda, gitu. Bahwa memang sejak awal kesejahteraan rakyat, peningkatan kesejahteraan, bagaimana lansia, kaum-kaum yang termarginalkan itu bagaimana untuk bisa setara dengan masyarakat yang lain dan hidup layak. Nah, ini yang harus diutamakan dulu dalam pembangunan Jakarta. Terkait dengan JIS, begitu juga kita punya kesamaan visi terkait dengan bagaimana Persija bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri, bagaimana kota ini juga bisa mempunyai kebanggaan yang tentunya ke depan akan lebih bisa ditonjolkan lagi kebanggaan-kebanggaan, termasuk dengan budaya Betawi, karena kita ketika nanti berubah dari DKI jadi DKJ, tentu ini semua bisa dilakukan, karena selama ini sebagai daerah khusus ibu kota tentunya ada aturan-aturan yang nahan atau membatasi bagaimana budaya lokal itu bisa ditonjolkan. Nah, dalam banyak hal kita tentu banyak kesamaan, dan bahkan Mas Pram dan Bang Dul menyampaikan kemarin di acara penetapan KPU, jangankan program-program Mas Pram dan Bang Dul, bahkan program-program kompetitor seperti Pak RK Suswono maupun Dharma Pongrekun dan Purwardana juga akan diakomodir. Jadi mudah-mudahan ini setelah dapat prestasi, kita tunggu saja setelah pelantikan, semuanya tentunya akan dilakukan secara bertahap. Baik Bang Ciko, tapi kan untuk APBD 2025 untuk wilayah Jakarta ini sudah ketuk palu oleh DPRD. Bagaimana nantinya tim transisi dan juga Pak Pram Rano menyesuaikan program kerja, apalagi ada prioritas 11 program prioritas yang akan dilakukan untuk APBD yang sudah ditetapkan ini. Seperti apa nanti penyesuaiannya? Ya, itu yang menjadi PR bagi tim transisi yang kemudian nanti bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, ya, termasuk DPR di DKI Jakarta, karena kita tahu semuanya juga tergantung terkait dengan hubungan antara gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih dengan stakeholders lain, dan rasa-rasanya tidak ada sekat di antara kita, karena Mas Pram juga sudah berkomitmen untuk melibatkan semua, dan saya yakin Pak Ahmad Yani dan kawan-kawan juga akan sangat mensupport apa yang akan menjadi kepentingan kita bersama, yang ujungnya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Jakarta. Apalagi Ahmad Yani ini tetangga saya di Jalan Bangka nih, di Mampang. Baik, tetanggaan artinya komunikasinya harusnya bisa lebih bagus seperti itu ya, Bang Ciko dan juga Pak Ahmad Yani. Baik, saya ke Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani meskipun tadi bertetangga dengan Bang Ciko, dan akhirnya Pak Pramono juga sudah membuka tangan untuk bersama-sama memajukan Jakarta dengan seluruh partai politik. Tapi kalau kita tahu PKS ini kan partai pemenang pemilu legislatif di Jakarta. Nah, bisa dikatakan juga kan akar rumputnya juga sudah kuat selama ini di Jakarta. Bagaimana kemudian PKS dalam hal ini mengajak akar rumput, apalagi pendukung PKS, supaya ikut bisa bersama-sama menghargai dan juga mengikuti program kerja yang akan dilakukan oleh Pramono Rano nanti ke depannya? Nah, untuk Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan melaksanakan tugasnya, melaksanakan program-programnya, tentunya harapan kami juga
program-program. Kalau gubernur yang lalu itu dilanjutkan, dan calon-calon gubernur juga yang kemarin, ya, yang memang tidak terpilih, bagaimana hal-hal yang baik juga bisa digunakan ya, untuk dijadikan sebagai program untuk memberikan perhatian terhadap warga Jakarta. Misalnya dari pasangan RK ya, ini kan ada program-programnya, bagaimana bisa diakomodir ya, program dana operasional rumah ibadah ya, kemudian juga yang perlu terus ini ditingkatkan, ada program umroh buat imam masjid, buat marbot, ini juga bisa bisa dimasukkan. Pembangunan usaha-usaha berbasis tempat ibadah, bagaimana juga ini bisa dimasukkan, yang memang sesungguhnya ini adalah untuk kepentingan warga masyarakat. Nah, saya kira kalau memang ini juga jadi perhatian ya, program-program yang baik dari calon gubernur yang lain yang tidak terpilih ya, dimasukkan, ini berarti sudah akan mewakili dari keinginan warga Jakarta. Insya Allah ya, kita akan bisa membangun sinergi ini, kerjasama ini, yang semuanya kita berpikir adalah untuk kepentingan warga Jakarta, mensejahterakan warga Jakarta. Itu saya kira yang harus jadi fokus kita ya. Kita tidak ingin tadi saling sandra ya. Ke depan kalau untuk kepentingan warga masyarakat ya, maka kita akan tetap mendukung ya. Kecuali kalau memang nanti ya program-programnya memang banyak merugikan masyarakat. Ya sudah barang tentu nanti kita akan ingatkan. Ya misalnya apalagi nih mau mau Ramadan, kemudian mau Lebaran ya. Ya pertama mungkin untuk Ramadan Lebaran tentang masalah harga kebutuhan pokok, bagaimana ini bisa dijaga ya, jangan sampai ada satu kenaikan yang bisa memberatkan warga masyarakat. Baik. Begitu juga tentang ini ya, tentang korban. Kalau korban nanti bagaimana, masyarakat jangan sampai dipersulit untuk melakukan penyembelihan hewan korban. Jangan seperti masa ada catatan kita waktu lalu. Ya saya kira itu. Baik. Itu tadi Bang Ciko masukan dari anggota DPRD, Bang Ahmad Yani. Kita harapkan semoga tadi masukan ini bisa kemudian dipertimbangkan oleh tim transisi dan juga Pak Pramono dan juga Rano, supaya tadi bisa memenangkan hati seluruh masyarakat Jakarta untuk membangun Jakarta lebih baik lagi. Terima kasih Mas Ciko Hakim dan juga Mas Ahmad Yani telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu Bapak-Bapak.